Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, klasik banget, tapi relevan sampai sekarang. Gimana caranya sebuah organisasi, apalagi yang udah punya tradisi kuat, bisa berubah total, bisa berinovasi, tapi jati dirinya nggak hilang? Nah, itu dia pertanyaannya. Pertanyaan ini kan jadi PR besar buat banyak banget institusi yang umurnya udah puluhan bahkan ratusan tahun. Khususnya ya lembaga pendidikan kayak madrasah. Gimana enggak mereka harus ngejar dunia digital yang perubahannya cepet banget. Jadi mereka itu kayak lagi main tarik tambang loh. Di satu sisi mereka harus banget pegang kencang nilai-nilai luhur yang jadi fondasi utamanya. Tapi di sisi lain dunia nuntut mereka buat terus adaptasi, buat jadi lebih kompetitif, lebih canggih. Dilema banget kan? Nah, buat mecahin dilema ini, ada sebuah riset yang nawarin 3 pilar kepemimpinan. Tiga-tiganya ini beda, tapi sama-sama kuat. Oke, yuk kita kupas satu persatu, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, namanya kepemimpinan visioner. Eits, tapi ini bukan sekedar mimpi di siang bolong ya. Jauh dari itu, ini tuh soal kemampuan buat memetakan dengan super jelas dan strategis mau dibawa kemana sih organisasi ini ke depannya. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh kompasnya organisasi. Dia yang nentuin arah, ngasih tujuan yang pasti. Biar apa? Biar semua orang di dalamnya tuh tahu kita ini mau jalan bareng kemana. Nah, poin pentingnya di sini nih. Visi yang kuat itu ngasih stabilitas. Jadi, meskipun di luar sana ada badai perubahan, kompas ini ngejaga organisasi biar nggak oleng, biar tetap di jalur yang benar. Tapi coba deh pikirin, visi sebagus apapun, kalau nggak ada yang mau ikutin, ya buat apa kan? Nah, disinilah pilar kedua ini berperan. Namanya kepemimpinan transformasional. Kalau tadi visi itu kompasnya, gaya yang ini tuh mesinnya, mesin penggeraknya. Jadi fokusnya bukan lagi nyuruh-nyuruh, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Tapi lebih ke gimana caranya nyalain api semangat di dalam tim. Jadi, gaya ini tuh ngebangun komitmen yang datangnya dari hati. Tujuannya apa? Biar orang-orang itu nggak cuma ngerasa, datang, kerja, pulang, tapi mereka benar-benar percaya sama misinya. Beda banget kan rasanya? Oke, pilar terakhir yang ketiga, ini namanya kepemimpinan instruksional. Nah, disinilah semua ide besar, semua semangat yang membara itu ketemu sama kenyataan, ketemu sama eksekusi di lapangan. Kalau tadi ada kompas dan mesin, yang ini adalah pengendali mutunya, quality controlnya. Tugasnya simple tapi krusial. Mastiin semua rencana dieksekusi dengan standar kualitas paling top. Mau itu di ruang kelas, di lini produksi, dimanapun. Jadi dialah jembatannya. Jembatan antara strategi keren di atas kertas dengan ya kerjaan sehari-hari. Dia yang mastiin kualitas layanan utamanya, kalau di kasus ini ya pendidikan, itu grafiknya naik terus, nggak pernah stagnan. Oke, sekarang kita udah punya 3 pilar kepemimpinan yang keren banget ya. Ada kompas, ada mesin, sama ada pengendali mutu. Tapi, nah ada tapinya. Riset ini nemuin satu kesalahan fatal yang sering banget dilakuin pemimpin, yaitu pakai ketiganya secara kepisah-pisah. Coba, kalau dipikir-pikir, udah ada kompas, mesin, sama quality control, kayaknya udah lengkap banget kan? Terus apa dong yang kurang? Apa lem atau perekat yang bisa nyatuin semuanya? Nah, studi ini nunjukin kalau 3 pilar ini jalan sendiri-sendiri, ya malah gagal. Gini deh, visi tanpa semangat itu cuma jadi dokumen di laci. Semangat tanpa arahan yang jelas, ya cuma energi yang berantakan. Dan kerjaan sehari-hari tanpa visi besar, ya capek doang, nggak ada tujuannya. Terus solusinya apa dong? Nah, ini dia. Model integratif kepemimpinan madrasah, atau disingkat MIKM. Yang paling menarik dari model ini tuh cara mandangnya. Kepemimpinan itu bukan 3 tugas yang beda-beda, tapi satu sistem yang utuh. Di mana si kompas, mesin, dan pengendali mutu semuanya kerja bareng, serempak. Mungkin ini kedengarannya agak teoretis ya, tapi percaya deh, ada satu kisah luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad yang ngegambarin konsep ini dengan sempurna banget. Jadi ceritanya gini, ada sebuah insiden yang cukup mengejutkan. Seorang Arab Badui yang mungkin orang baru dan belum paham aturan, tiba-tiba buang air kecil di dalam masjid, tempat yang dianggap suci. Yah, bisa ditebak, para sahabat yang lihat kejadian itu langsung marah dong. Mereka langsung rame-rame mau nyamperin, mau ngelabrak orang itu. Wah, suasananya langsung tegang. Tapi di tengah kekacauan itu, Nabi Muhammad justru nenangin para sahabatnya. Sabar, sabar.
Beliau beresin dulu masalah praktisnya, baru setelah itu, insiden ini diubah jadi sebuah momen pembelajaran yang luar biasa berharga. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Respon Nabi itu bukan cuma satu gaya kepemimpinan, tapi ketiganya dijalin jadi satu kesatuan. Pertama, beliau bertindak instruksional, ngasih petunjuk teknis yang jelas cara ngebersihinnya. Kedua, beliau transformasional, mengubah emosi marah para sahabat jadi momen edukasi. Dan yang paling penting, beliau visioner, ngejaga visi jangka panjang masjid sebagai tempat yang ramah dan terbuka buat semua orang, bukan tempat yang bikin orang takut. Keren banget kan? Cuma satu tindakan tapi langsung mencakup 3 dimensi. Ada penentuan arah, ada penggerak budaya sekaligus pengawalan mutu. Nah, inilah inti dari kepemimpinan terintegrasi. Jadi, takeaway-nya apa? Pemimpin yang paling efektif itu bukan yang punya banyak alat atau gaya kepemimpinan, tapi mereka yang paling jago ngerakit semua alat itu jadi satu sistem yang solid, yang kerjanya harmonis, barengan. Nah, ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Model ini tuh sebenarnya bukan cuma buat madrasah atau sekolah loh. Ini kerangka berpikir buat siapa aja yang mau memimpin sebuah perubahan yang berarti. Jadi, coba deh sekarang tanyakan ke diri sendiri. Di lingkungan kerja Anda, di komunitas Anda, di mana Anda bisa mulai menyatukan kekuatan-kekuatan yang tadinya terpisah untuk menciptakan dampak yang jauh-jauh lebih besar.